Anda yang baru bergabung, Anda menyaksikan Bisbrief dengan pembahasan mengenai peluang bisnis micro gym. Bersama saya Liani Anwar dan narasumber di studio Bam selaku owner dari 20 Fit. Ya, tadi sempat terhenti begitu ya 8 studio yang ada di Jakarta begitu. Nah, adakah studio dalam waktu dekat yang pengen dibangun lagi di sekitar Jakarta? Mungkin di daerah Kita mana? karena kan kita sekarang bukanya itu stop dulu karena memang it's not a good strategi untuk buka gym di bulan Desember because orang yang datang ke gym kita itu kebetulan kelasnya tuh AB class. Jadi rata-rata mereka nggak ada yang di Indonesia ya. Jadi kayak kalau buka di situ it would not be a good strategy buat investor gitu loh. Jadi starting January kita ada 8 studio sih mau buka lagi. Oke, luar biasa. Nah, fasilitas apa saja yang bisa didapatkan konsumen kalau misalnya kita bergabung di sana? Fasilitasnya cuma nge-gym aja. Nge-gym aja. Basically cuma nge-gym karena memang kita cuma ngasih di situ kita adalah private gym gitu. Dan kalau misalnya ngomongin tentang fasilitas kecil-kecilnya, you get free flow coffee, you get free flow tea, you get free flow water. Nah, terus fasilitasnya juga you get everything, shampoo, ngomongin shampoo lah, sabun lah, semua gel, semuanya itu udah disediain. Perlengkapan semuanya Sebenarnya ada jadi di sana, ya? yang kita mau tawarkan kepada orang itu orang bisa ke gym nggak bawa apa-apa, lu cuman bawa diri lu sendiri sama mental lu. Bawa diri sama mental cuma gitu jadi ya? lu datang, karena olahraga tempat kita not even perlu pakai sepatu. Jadi it's very convenient. Jadi yang paling gue suka ya, jadi misalnya kalau kita orang kantor, itu orang kerja, kita kan namanya bawa tas satu aja itu udah lebih berat banget kan. Sekarang ribet lu ke begitu gym ya? bener-bener cuma bawa diri lo. Jadi lu datang pakai baju kantor lo, keluar pakai baju kantor lo lagi, lu nggak perlu bawa apa-apa lagi, sedikit pun nggak perlu bawa apa-apa. Pakaian pun disediakan di sana Iya, ya. Bawa diri dan juga bawa mental. Nah, sepertinya ini menyeramkan sekali nih mental. Seperti apa yang dibutuhkan kalau kita harus datang ke sana nih? Enggak sih sebenarnya, kalau yang dibutuhkan kalau datang ke sana itu lebih kepada seperti layaknya olahraga lain. Makan dulu, jangan sesudah makan banget. Jadi kayak mesti perut keisi lah, atau perut jangan habis diisi lu langsung olahraga habis itunya, karena the sports itself is quite intense gitu loh, bukan olahraga yang saya kategorikan sebenarnya olahraga yang mudah sih sebenarnya. Nah, prosesnya itu tadi sekitar 20 menit begitu ya. Nah, setelah itu apa sih yang biasa dirasakan oleh orang-orang yang sudah mencoba di sana? Pegel ya? Jadi I can guarantee buat orang yang sering nge-gym kah atau orang nggak pernah nge-gym kah, rasanya nggak bakal ada bedanya. Rasanya nggak ada beda ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau misalnya micro gym sendiri ini di Indonesia khususnya, apakah baru 20 Fit aja atau memang sudah ada micro gym lainnya? Kalau yang memakai alat Mia Body Tech itu memang cuma kita. Baru 20 Fit aja begitu ya? Kalau yang pakai alat Mia Body Tech ya, yang punya ada studio micro gym begini yang pakai alat Mia Body Tech memang cuman kita, karena kan memang sejujurnya nih gua ini adalah distributor. Jadi 20 Fit itu ownernya ada grupnya lagi, cuman karena kita kayak udah terlalu kita deket lah berdua, jadinya kayak kita udah grupan, jadi kayak saya juga gua dibilang orang owner 20 Fit gak apa ya, bodo amat kayak padahal sebenarnya gua distributor alatnya. I'm actually the one who sells the product yang alat Mia Body Tech ini. Jadi sampai sekarang yang partneran dengan kami yang buka studio ya 20 Fit. Oke, apa yang Anda butuhkan saat membuka bisnis ini awalnya? Selain uang, jadi agak bercanda. Jadi sebenarnya yang enak sebenarnya investasi buat 20 Fit ini yang orang suka dan kenapa orang lumayan doing this, kayak orang tiba-tiba selalu lining up di tempat kami, ke email kami lah, ke kontak kami lah untuk buka kemana, karena investasinya ini digolongkan middle class business lah. Bukan, it's not risky but it's not that safe juga gitu loh. Jadi buat orang-orang yang memang baru mau start bisnis nih, actually buat generasi muda yang memang kebanyakan kita lihat ada entrepreneur muda, mereka keen to do this kind of business nih. This is the same level as making a restaurant. Gitu loh, levelnya sama gitu loh. Jadi masih banyak anak-anak yang baru-baru nih berani nih. That's why gitu. Jadi kayak yang dibutuhin, nah terus yang dibutuhin tempatnya kecil, cuma 80 sampai 120 meter. Nah terus alatnya juga untuk stocking dan untuk apa-apa nggak terlalu banyak, karena memang alatnya cuma 2 mesin itu. Yang banyak sebenarnya cuma baju-bajunya gitu aja sih. Mekanismenya seperti apa kalau misalnya ada yang pengen mencoba memulai usaha seperti Anda
sepertinya ini di-franchise-kan ya atau gimana? Kita sebenarnya sekarang branding agreement sih. Branding agreement. Branding Oke. agreement, jadi kayak orang kerjasama dengan kita dengan brand yang kita punya, dengan SOP yang kita punya. Oke, mekanismenya Kayak gitu seperti sih. apa mungkin? Ya mekanismenya sekarang semua orang yang kerjasama sama kita, dia ada startup fee untuk ke kita, satu. Nah terus kedua, abis itu dia harus mengikuti SOP kita, which is yang kita punya, dengan semua rules, terms and conditionnya. Oke. Nah terus abis itu kita 5% from gross untuk Oke. untuk ininya, untuk per bulannya. Oke, Kayak gitu biasanya sih. omset bisa berapa sih? Sekarang what I can say, Mhm. I hate to talk about numbers, Oke. but dari investor yang melakukan bisnis ini, I can say kalau pendapatannya sama seperti sekarang terus, mereka juga 5 bulan udah pada balik modal sih. Oke, 5 bulan udah break even point begitu ya. Oke, nah apa sih yang bisa diberikan kepada teman-teman untuk mengajak ini loh kita punya gym yang micro gym yang sangat simpel dan juga punya efek yang luar biasa begitu. Apa yang biasanya Anda sosialisasikan mungkin ke Sebenarnya gue teman-teman atau sosialisasikan gimana? adalah lebih kepada target market kita di Indian. Apa namanya, if you are the kind of person like me, orang yang punya waktu, orang yang memang nggak suka rame-rame, orang yang nggak mau ribet, kalau ke gym, orang yang mau semua fasilitasnya ada, gue tinggal datang, Oke. yang bener-bener perlu efektivitas dan memang menghargai waktu itu adalah uang. Oke. Itu ya lo datang ke gym kita, kayak gitu sih biasanya kita promoin. Benar-benar terbatas dengan waktu begitu ya. Iya iya iya. Nah, apakah kalau misalnya kita udah nge-gym di micro gym tempat Anda, tidak perlu nge-gym di tempat yang menggunakan alat-alat Gue berat? nggak bisa bilang nggak perlu ya. Jadi dalam arti tuh olahraga itu adalah pilihan Indian. Lo kalau mau olahraga ini doang bisa. Tapi kalau mau mau selang-selingin sama olahraga lain juga bisa. Tidak gitu masalah loh. begitu ya untuk badannya? Jadi kalau tidak perlu atau perlu itu sebenarnya kata-kata yang menurut gua olahraga tuh perlu gitu loh. Olahraga apapun tuh sebenarnya perlu gitu. Jadi this is one of the alternative kalau buat lo untuk melakukan olahraga. Kayak for example gua nih, gua masih lari, Oke. gue masih yoga, kayak gue juga masih basket gitu. Cuman ini salah satu olahraga gue dalam seminggu. Oke. Kayak gitu sih. Dalam seminggu pasti begitu ya menggunakan alat itu ya. Nah, biasanya kalau misalnya disarankan untuk kepada konsumen menggunakan alat ini mungkin berapa sering sih? Jadi kalau kamu cuma olahraga ini tok, itu cuma boleh 10 kali sebulan. 10 kali That's how sebulan? effective this machine is gitu. Jadi berarti balik lagi, if you value time is money, berarti lo cuma perlu olahraga 20 menit kali 10, 200 menit. Lo perlu olahraga 3,5 jam dalam sebulan kehidupan lo. Oke, 3,5 jam. Yep. Nah, kalau misalnya lebih dari 10 begini, apakah nanti badannya jadi sakit-sakit atau gimana? Sakit sih pasti sakit, namanya juga olahraga otot. Cuman lo olahraga itu 30 kali dalam sebulan sama olahraga 10 kali dalam sebulan, hasilnya beda tipis. Oke. Which one you choose? Ya kayak gitu, lebih kepada ya mendingan gue 10 kali. Hasilnya sama begitu Hasilnya ya? karena memang otot tidak bisa diforsir. Oke. That's the thing about muscle training. Muscle training itu they need rest minimal 24 jam. Oke. Habis 24 jam latihan. Jadi which is mesti 48 jam lu diemin. Ya. Gitu Oke. sih. Nah, strategi pemasarannya seperti apa sih kalau dari 20 Fit sendiri? Kalau kita Ya. jujur, kita generasi baru semua pakai sosial media ya. Sosial Kita media. bener-bener social media viral marketing. Bener-bener semuanya tuh social media. Kita bisa bilang sampai sekarang kita blessed dari social media sih. Oke, dari sosial media saja begitu. Ada kan mungkin mengikuti event-event olahraga tertentu Enggak. atau tidak? Cuma sekali doang. Kita tuh even belum grand launching. This brand tuh belum di grand launching, belum apa-apa, kita belum ada apa-apa. Jadi that's how powerful social media is in Indonesia sih. Sosial media saja begitu ya. Nah, sejauh ini setelah 6 bulan berdiri begitu, bagaimana perkembangannya dari 20 Fit? Nanti akan kita bahas usai jeda. Ya, pemirsa, perbincangan ini akan kami lanjutkan setelah jeda. Pastikan Anda masih bersama kami.